Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani dengan NIM 23042117. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan tujuan dan terfokus kepada bagaimana itu sumber-sumber dari hukum administrasi negara. Dan tujuan dari video ini juga sebagai penyelesaian dari tugas yang diberikan oleh Ibu Ramadona. Baik, saya berharap penjelasan yang akan saya berikan dapat memberikan wawasan yang jelas dan bermanfaat tentang topik ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan mari kita mulai. Sumber-sumber hukum administrasi di Indonesia. Apa itu hukum administrasi? Untuk pengertiannya, hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antar pemerintah, administrasi negara, dengan warga negara, serta mekanisme pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hukum ini mencakup peraturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintah bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan kewenangan, serta bagaimana hak-hak dan kewajiban warga negara dilindungi dalam proses tersebut. Hukum administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan dengan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi pelanggaran oleh pihak administrasi negara. Contoh penerapannya dapat dilihat pada peraturan mengenai izin usaha, pengadaan barang dan jasa, serta pengangkatan pejabat publik. Untuk ciri-ciri dari hukum administrasi ini adalah yang pertama, mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara. Yang kedua, berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, menekankan pada perlindungan hak warga negara dalam proses administrasi. Yang keempat, menyediakan sarana hukum untuk menyelesaikan sengketa administrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan hukum administrasi negara. Untuk yang pertama, pengaturan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, sebagai perlindungan hak warga negara. Yang ketiga, sebagai pembatasan wewenang pemerintah. Yang keempat, penyelesaian sengketa administrasi. Yang kelima, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keenam, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, mengenai definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara badan atau lembaga pemerintah dengan warga negara, serta pengaturan mengenai bagaimana kekuasaan administrasi negara dijalankan. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsi eksekutif, termasuk pengambilan keputusan, pemberian izin, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan utama dari hukum administrasi negara adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi hak-hak warga negara, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Lalu untuk sumber-sumber hukum administrasi ini terdapat empat sumber-sumber dari hukum administrasi ini. Yang pertama yaitu perundang-undangan, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga doktrin, yang keempat kebiasaan. Sumber dari perundang-undangan yaitu diantaranya ada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang lainnya, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan menteri. Jurisprudensi sebagai sumber hukum. Jurisprudensi sebagai sumber hukum administrasi negara adalah keputusan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman dalam kasus serupa di masa mendatang. Dalam hukum administrasi negara,
Jurisprudensi memiliki peran penting karena mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi atas pengaturan yang tidak jelas. Keputusan dari pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung, seringkali menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa administrasi antara pemerintah dan warga negara. Contoh kasusnya yaitu kasus PT UN terkait pencabutan izin usaha. Latar belakang dari kasus ini yaitu seorang pengusaha mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PT UN atas pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah. Pengusaha tersebut menilai pencabutan tersebut tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memberikan hak untuk melakukan pembelaan atau audi alteram partem. PT UN kemudian memutuskan bahwa tindakan pemerintah daerah tersebut melanggar prinsip-prinsip administrasi yang baik, termasuk kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk membela diri sebelum izin dicabut. Putusan ini menjadi jurisprudensi yang kemudian digunakan dalam kasus-kasus serupa, di mana pemerintah diwajibkan untuk menjalankan prosedur yang transparan dan memberikan hak-hak dasar kepada warga negara untuk badan hukum yang terkena dampak keputusan administrasi. Doktrin dalam hukum administrasi adalah pandangan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Doktrin ini seringkali digunakan oleh pengadilan atau pembuat kebijakan untuk memberikan interpretasi terhadap aturan hukum yang belum jelas atau dalam mengembangkan kebijakan administrasi yang baru. Meskipun doktrin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pemikiran ahli hukum seringkali memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh pemikiran ahli hukum yang mempengaruhi kebijakan yaitu pemikiran dari Max Weber tentang birokrasi. Lalu, sumber hukum yang ketiga yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah praktik atau perilaku yang secara konsisten dilakukan oleh masyarakat atau institusi pemerintahan dalam jangka waktu yang lama dan diterima sebagai aturan yang mengikat. Meskipun tidak secara formal ditetapkan dalam perundang-undangan, dalam konteks hukum kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum yang tidak tertulis, tetapi diakui keberadaannya oleh sistem hukum sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Contoh dari kebiasaan ini adalah kebiasaan pelaksanaan diskresi oleh pejabat publik. Lalu kita akan membahas tentang hubungan antar sumber hukum. Hubungan antar sumber hukum dan administrasi negara saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang terpadu dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Setiap sumber hukum memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mengatur administrasi negara. Poin-poin untuk hubungan dari sumber-sumber hukum ini, yang pertama, perundang-undangan sebagai sumber utama. Perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya merupakan sumber hukum tertulis yang mengikat dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara. Sumber ini memberikan kerangka formal bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan. Semua hukum lain seperti jurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan harus tunduk pada perundang-undangan. Yang kedua, jurisprudensi melengkapi perundang-undangan. Doktrin atau pendapat ahli hukum membantu pembentukan perundang-undangan dan dapat digunakan oleh hakim atau pembuat kebijakan untuk memberikan interpretasi atas aturan yang ada. Meskipun tidak mengikat, doktrin memiliki pengaruh besar dalam membentuk kerangka berpikir pembuat hukum dan hakim, terutama dalam pengembangan konsep hukum baru atau memperjelas ketidakpastian dalam hukum administrasi. Yang ketiga, doktrin memengaruhi pembentukan dan interpretasi hukum. Doktrin atau pendapat ahli hukum membantu pembentukan perundang-undangan dan dapat digunakan oleh hakim atau pembuat kebijakan untuk memberikan interpretasi atas aturan yang ada. Meskipun tidak mengikat, doktrin memiliki pengaruh besar dalam membentuk kerangka berpikir pembuat hukum dan hakim, terutama dalam pengembangan konsep hukum baru atau memperjelas ketidakpastian dalam hukum administrasi.
Lalu, kebiasaan sebagai pelengkap dalam ketiadaan aturan tertulis. Dan yang terakhir, sinergi dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus-kasus mengenai sumber hukum administrasi ini. Yang pertama itu kasus mengenai sengketa pengadaan barang atau jasa. Contoh dari kasus ini yaitu PTA mengugat BPK terkait proses lelang yang tidak transparan. Latar belakang kasus ini yaitu dalam sebuah perusahaan yang ikut serta dalam proses tender pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh sebuah instansi pemerintahan. Dalam hal ini, PTA, Badan Pemeriksaan Keuangan ini berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan lelang. PTA merasa dirugikan karena menurut mereka proses tender tersebut tidak dilakukan secara transparan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang adil. PTA menuduh bahwa BPK memberikan kemenangan kepada perusahaan lain yang tidak memenuhi syarat dan mengabaikan evaluasi yang objektif. PTA juga mengklaim bahwa keputusan BPK melanggar peraturan pengadaan yang berlaku seperti Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan proses lelang dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dampaknya terhadap peraturan pengadaan, kasus ini menjadi preseden penting bagi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Setelah putusan ini, instansi pemerintah diinstruksikan untuk memperhatikan transparansi dalam setiap proses tender. BPK sebagai lembaga yang terlibat memperbaiki pedoman dan prosedur pengadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini juga mendorong lebih banyak pengawasan dari masyarakat dan media terhadap proses pengadaan pemerintah, sehingga memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penerapan peraturan yang adil dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memberi sinyal kepada lembaga-lembaga pemerintah tentang konsekuensi hukum jika melanggar prinsip tersebut. Kasus selanjutnya yaitu kasus penetapan pejabat publik. Penunjukan pejabat publik yang diprotes oleh LSM. Latar belakang kasus ini melibatkan penunjuk seorang pejabat publik di sebuah instansi pemerintah yang diprotes oleh lembaga swadaya masyarakat karena dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik. LSM berpendapat bahwa proses penunjukan tersebut melanggar prosedur dan tidak memenuhi standar keterbukaan yang diatur dalam perundang-undangan. Kasus ini menjadi contoh penting dalam penegakan prinsip administrasi yang baik dan memberikan pedoman bagi instansi pemerintah tentang bagaimana menjalankan proses penunjukan pejabat publik dengan lebih adil dan transparan. Contoh kasus yang ketiga yaitu kasus sengketa perizinan, yaitu penolakan izin usaha oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan dinamika hukum administrasi di Indonesia. Untuk dinamika perkembangan hukum administrasi di era digital ini, yang pertama perkembangan teknologi dan digitalisasi, yang kedua perubahan dalam prosedur administrasi, yang ketiga aksesibilitas dan inklusi, yang keempat kemudahan interaksi dan kolaborasi. Lalu untuk tantangan penerapan hukum administrasi dalam pemerintahan modern sekarang ini, yaitu tantangannya yang pertama keamanan data dan privasi, yang kedua kesenjangan digital, yang keempat kepatuhan hukum dan penegakan, lalu transparansi dan akuntabilitas dan adaptasi serta pelatihan. Kesimpulannya, sumber-sumber hukum administrasi mencakup berbagai elemen yang membentuk dasar hukum untuk pelaksanaan administrasi negara. Kasus-kasus hukum yang melibatkan penerapan dan penyelenggaraan hukum administrasi seperti penolakan izin usaha atau penunjukan pejabat publik menunjukkan sebagaimana sumber-sumber hukum yang diterapkan dan bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan serta prosedur administrasi. Secara keseluruhan, sumber-sumber administrasi bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Sekian video presentasi dari saya.
Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.